Shalom saudara-saudara, Merry Christmas. Ini adalah sebuah perenungan Natal yang saya renungkan dan saya gumulkan di tahun 2024. Dan kalau boleh memilih untuk memberikan sebuah judul, maka saya akan memberikan judul The Wonder of Christmas. Bagaimana Christmas itu menjadi sesuatu yang wonder, Christmas itu menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat kita terkagum-kagum. Karena saya mengingat sebuah pembicaraan dengan seorang rekan ketika dalam pelayanan, saya mengatakan bahwa momen Natal itu adalah momen yang harus kita jujur sebagai orang Kristen. Seringkali kita kehilangan maknanya karena kita berpikir bahwa kita sudah tahu apa itu arti Natal. Dan kalau saya boleh sedikit ngomong jujur sebagai seorang hamba Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan itu cukup challenging ketika kita harus mengkhotbahkan pesan Natal. Karena pesan Natal kita harus akui bahwa kisahnya mungkin jemaat pun bisa mengatakan bahwa udah tahu kok kisahnya semua. Nah karena itu saudara dalam momen 2024 ini saya bergumul di hadapan Tuhan dan saya mencari apa yang menjadi pesan Natal yang saya gumulkan dan saya bagi bisa jadi berkat buat saudara-saudara semua. That's why kenapa hari ini saya berbagi judul itu tadi, Wonder of Christmas, Natal yang mengagumkan. Kenapa demikian? Yesaya pasal 9 ayat 6 akan menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mungkin saudara-saudara familiar sekali dengan lagu ini dan lagu ini adalah lagu yang dinyanyikan hampir setiap Natal. Kira-kira nadanya seperti ini ya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara tentu familiar dengan lagu itu ya. Tetapi saya menduga bahwa kita seringkali kehilangan konteksnya. Kenapa lagu ini atau nubuatan oleh Yesaya ini menjadi sesuatu yang penting pada waktu itu. Nah saudara, untuk mengawali apa yang menjadi pemikiran Yesaya, izinkan saya sedikit cerita tentang apa yang menjadi viral belakangan ini. Berita yang viral ketika saya merekam ini adalah salah satunya video tentang seorang dokter koas yang ada di Palembang, which means mahasiswa kedokteran, digebukin atau dipukuli oleh salah seorang supir dari seorang keluarga. Nah kalau saudara familiar dengan cerita ini, familiar dengan kisah ini, saudara mungkin tahu bahwa sang supir ini memukul sang dokter koas ini lantaran terjadi semacam perdebatan. Lantaran keluarga dari si supir yang bekerja ini adalah keluarga yang juga anak mereka satu tim dengan si dokter koas tersebut. Dan kemudian terjadilah ketidakpuasan terhadap pengaturan jadwal jaga oleh si ketua tim koas ini. Dan akhirnya berbuntut si anak tersebut melapor kepada orang tuanya dan orang tuanya kemudian berinisiatif mencari si ketua dokter koas ini. Pada akhirnya kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi dan terjadilah pemukulan tersebut. Nah kita tahu bahwa di Indonesia netizennya luar biasa. Luar biasa karena ketika video ini viral, akhirnya netizen merasa kok sepertinya semena-mena ya, kenapa kok dikit-dikit main pukul. Lalu ditelusurilah apa yang menjadi background keluarga dari si keluarga tersebut. Dan akhirnya ketahuan bahwa ternyata papanya pejabat, ibunya atau mamanya ini adalah punya toko batik atau apa begitu. Dan akhirnya netizen menghubungkannya dengan sebuah perilaku bahwa kalau pejabat itu seenaknya ya. Atau kalau misalnya punya kekayaan tertentu itu kok orang bisa jadi seenaknya ya. Nah akhirnya muncullah satu fenomena psikologi di mana ada kecenderungan, sekali lagi saya katakan ada kecenderungan bahwa orang-orang kaya itu kok sepertinya suka seenaknya, menindas
Dan orang itu kalau makin tinggi, makin gede, maka mereka akan menindas orang. Mereka akan membuat orang lain itu menderita. Nah, saya kira sekali lagi mungkin di awal kita harus sama-sama setuju bahwa tidak semua orang yang punya jabatan, tidak semua orang yang kaya itu pasti akan menindas orang. Tidak semua orang yang kaya itu pasti akan sombong. Saya ketemu banyak orang yang tidak sombong, yang baik, yang saya sangat hormati sekali meskipun mereka punya posisi, jabatan, atau mereka punya kekayaan tertentu. Tetapi yang mau saya bicarakan adalah sebuah kecenderungan dosa di dalam diri manusia yang sebenarnya kita harus mengakui secara jujur bahwa kita itu adalah manusia yang makin mapan, makin rentan kita dengan lupa diri. Ketika kita makin mapan, ketika kita makin tinggi, ketika kita makin kaya, ketika kita makin jabatan kita makin tinggi, atau bahkan mungkin ketika kerohanian kita dianggap makin kudus, kita akan lupa diri. Kita akan hilang kendali. Dan itu menjadi realita yang dihadapi oleh Nabi Yesaya. Jadi Yesaya ketika menubuatkan tentang peristiwa pasal 9 ayat 6 tadi, seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Itu adalah sebuah nubuatan yang lahir dari sebuah background, saudara-saudara. Dan background yang terjadi adalah kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal yang pertama, saudara akan ketemu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat bahwa di situ Yesaya mengumpamakan bahwa yang namanya lembu itu mengenal dan tahu untuk berterima kasih kepada pemiliknya. Bahkan keledai pun berterima kasih kepada orang yang memberinya makan. Tetapi orang Israel itu tidak tahu berterima kasih. Bangsa Israel adalah bangsa yang jahat. Nama Israel itu kita tahu bahwa arti harafiah dari Israel adalah Israel atau pahlawannya Elohim, pahlawannya Tuhan, atau dalam terjemahan yang biasa kita familiar pahlawannya Allah. Nama Israel bisa kita artikan secara arti dalam sebuah budaya pada waktu itu adalah umat Allah, umat Elohim. Nah, bangsa Israel meskipun menggunakan nama Elohim sebagai pemimpin atau Tuhannya mereka, tetapi bangsa Israel tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dengan buktinya bahwa mereka itu menghidupi dosa. Buktinya adalah mereka itu adalah bangsa yang tidak tahu siapa Tuhannya. Makanya dilawankan oleh Yesaya tadi bahwa lembu mengenal pemiliknya, keledai mengingat yang kasih makan, tapi orang Israel nggak ingat Tuhan. Begitu kira-kira saudara. Makanya kalau saudara buka di dalam Yesaya pasal 6 ayat 5, Yesaya itu mengatakan bahwa celakalah aku, sebab aku ini adalah seorang yang najis bibir dan aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saudara, untuk memahami ini lebih jelas, kadang kita berpikir najis bibir itu artinya adalah maaf ya, mulutnya itu penuh makian, penuh umpatan, penuh kata-kata kotor. Kita berpikir najis bibir itu artinya itu. Sebenarnya najis bibir kalau kita mengerti konteksnya Yesaya, semua ada hubungannya ketika Tuhan bilang bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripada aku. Nah, di mulut bangsa Israel pada waktu itu menyembah Tuhan. Mereka melakukan penyembahan di bait Allah, mereka melakukan penyembahan ritual ibadah mereka, di mulut mereka ngomong haleluya mungkin, tetapi Tuhan tahu bahwa hati mereka yang paling dalam itu jauh daripada Tuhan. Sehingga kata haleluya, saya membayangkan kata haleluya yang keluar dari mulut mereka itu di telinga Tuhan itu najis, jijik. Tuhan jijik dan najis dengan kata-kata ritual agama yang keluar dari mulut mereka. Karena hati mereka jauh daripada Tuhan. Makanya kita mengerti Yesaya itu akhirnya menyampaikan pesan bahwa celakalah aku karena aku ini adalah bangsa yang najis bibir. Bangsa yang jatuh di dalam dosa. Dan itu permasalahannya saudara-saudara. Nah, kalau kita mengerti konteks latar belakang ini, maka kita akhirnya bisa relate dengan dunia hari ini. Di mana kalau saudara betul-betul menjadi seorang yang betul-betul mengharapkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, dunia yang baik, maka hari ini saya percaya engkau dan saya berada di satu situasi di mana kita menjadi pesimis dengan dunia.
Kita menjadi pesimis dengan keadaan ekonomi yang makin buruk, kelaparan, bencana di mana-mana. Tetapi lebih daripada itu kita pesimis dengan manusianya. Kita pesimis dengan manusia-manusia, pemimpin-pemimpin yang korup. Kita pesimis dengan pemimpin, baik itu pemimpin dunia, bahkan sampai pemimpin keagamaan yang tidak jadi contoh dan teladan. Kita pesimis bahkan mungkin dengan lingkungan sekeliling kita, dengan otoritas yang ada di sekeliling kita. Bahkan mungkin kita pesimis harusnya, karena kita tahu bahwa sebenarnya dunia kita ini ada dalam kegelapan. Dan itulah yang Yesaya katakan, bangsa yang jalan dalam kegelapan itu akan melihat terang. Yesaya pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu akan melihat terang, dan itu yang menjadi background dari Yesaya pasal 9 ayat 6 tadi. Kepada kita seorang anak telah lahir. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalau saudara perhatikan kata-kata di situ, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, semuanya itu berhubungan dengan seorang pemimpin yang menjadi teladan. Karena ingat, bangsa Yesaya tadi berkeluh kesah karena pemimpin-pemimpin Israel yang jauh dari Tuhan. Bangsa yang hidup dalam dosa karena pemimpinnya jahat. Dan itu yang menjadi jawaban terhadap keluh kesah Yesaya. Nubuatan akan lahirnya Mesias, dan Mesias yang lahir itu adalah Mesias yang disebut sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Iseng-iseng saya mencari apa arti Allah yang perkasa. Dan menariknya, Allah yang perkasa dalam bahasa Ibrani disebut El Gibor. Itu artinya memang secara harafiah biasa dipakai untuk menyebut tentang pahlawan, seorang raja yang perkasa mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi kalau saudara lihat artinya lebih dalam, saudara akan menemukan bahwa kata ini adalah kata yang menggambarkan bukan hanya kekuatan fisikal, tetapi juga kekuatan yang disebut sebagai influence. Bahkan dalam bagian lain dikatakan ada leadership and moral courage. Jadi ada sebuah kualitas yang disebut great, kualitas yang disebut perkasa, yang bukan hanya cuma di fisik saja, tapi juga di moralnya atau di dalam hatinya. Iseng-iseng saya mengutip sebuah perkataan dari seorang filsuf Stoa namanya Zeno. Zeno ini mengatakan bahwa man conquers the world by conquering himself. Jadi seseorang itu akan menguasai dunia kalau dia bisa menguasai dirinya sendiri. Dan Zeno sebenarnya ngomong sesuatu yang bukan baru, karena Amsal sudah ngomong hal yang sama ya. Sekitar 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu Amsal udah ngomong hal yang sama. Amsal bilang seorang yang bisa menguasai dirinya adalah seorang yang melebihi orang yang menguasai kota. Jadi sebenarnya penting sekali, saya percaya kebenaran ini, bahwa seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang benar adalah seorang yang mampu untuk menguasai dirinya sendiri. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin dunia gagal. Kita menemukan banyak sekali realita ketika orang itu punya kuasa, punya uang, punya jabatan, maka kita menemukan realita banyak sekali orang-orang tersebut pada akhirnya jatuh. Karena yang punya kuasa cenderung mengabuse kekuasaannya, menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas orang, melakukan kecurangan dan sebagainya. Kita menemukan sebuah realita bahwa ada orang yang dipercaya lebih ternyata tidak mampu menghandle kepercayaan tersebut. Yang kaya pada akhirnya hidup berfoya-foya, memamerkan kekayaannya, dan pada akhirnya jatuh dalam dosa. Saya sering sekali mendengar ada orang yang kemudian katanya waktu pacaran setia, tapi kemudian ada realita di mana ketika menikah selingkuh. Lalu orang bilang, kenapa ya dulu dia setia sekarang dia tidak setia. Saya dalam pelayanan saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kayaknya kita tidak bisa terlalu optimis untuk menyebut diri kita setia. Karena orang yang dulu setia pada akhirnya selingkuh bisa jadi
bisa jadi adalah orang yang memang dulu tidak punya kesempatan untuk selingkuh. Makanya ketika dia punya kesempatan, dia selingkuh. Orang yang dulu tidak korupsi bisa jadi adalah orang yang dulu tidak punya kesempatan korupsi. Tapi ketika dia punya kesempatan korupsi, makanya dia korupsi. Makanya Abraham Lincoln mengatakan bahwa if you want to know the character of someone, then you have to give him power. Kasih dia power, maka akan kelihatan karakter sesungguhnya. Dan itulah yang menjadi permasalahan kita. Kita itu adalah manusia yang rentan sekali ketika kita punya kuasa, punya kekayaan, punya jabatan, apapun. Dan kita akhirnya harus mengakui bahwa mungkin masalah sebenarnya adalah bukan kemiskinan atau kelaparan. Masalah sebenarnya dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. That's why kenapa Mesias datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Banyak di antara kita berpikir orang Kristen itu, ajaran kekristenan itu adalah Mesias datang untuk menyelamatkan kita dari neraka. Dan kemudian dia menyelamatkan kita untuk masuk surga. Jika Anda berpikir kekristenan adalah seperti itu, maka dengan segala permohonan maaf saya akan mengatakan bahwa bisa jadi saudara salah memahami apa itu kekristenan. Karena kekristenan bagi saya adalah bukan soal kita tidak masuk neraka dan jadinya masuk surga. Tapi kekristenan itu adalah Yesus menyelamatkan kita dari dosa diri kita sendiri. Kecenderungan dosa hati kita, di mana kita ini kayaknya tidak ada yang bisa membusungkan dada seperti ahli Taurat itu lalu mengatakan bahwa aku cukup baik di hadapan-Mu Tuhan. Aku membayar persepuluhan, aku melakukan kewajiban keagamaanku, dan dengan demikian aku udah baik. Kayaknya orang yang demikian pun pada akhirnya jatuh dalam dosa untuk menyombongkan dirinya, untuk meninggikan dirinya. Kita harus akui bahwa kita itu adalah manusia yang butuh diselamatkan dari diri kita sendiri. Diselamatkan dari keinginan dosa kita. Ada seorang behavioral psychologist dari UC Berkeley namanya Paul Piff, PhD. Dia meneliti dan dia ingin menjawab tentang fenomena di society bahwa kenapa ada orang-orang yang kelihatannya kaya, punya kuasa dan jabatan itu cenderung menindas orang, cenderung untuk lupa diri. Nah, Paul Piff kemudian memberikan sebuah eksperimen dengan menggunakan game Monopoly. Kira-kira seperti ini tayangannya. I want you to, for a moment, think about playing a game of Monopoly. Except this game's been rigged, and you've got the upper hand. We brought in more than 100 pairs of strangers into the lab, and with the flip of a coin, randomly assigned one of the two to be a rich player in a rigged game. They got 2 times as much money. When they passed go, they collected twice the salary, and they got to roll both dice instead of one, so they got to move around the board a lot more. As the game unfolded, we saw dramatic differences begin to emerge between the two players. Rich player started to move around the board louder, literally smacking the board with their piece as he went around. Less and less sensitive to the plight of those poor players, more likely to showcase how well they're doing. Now, this game of Monopoly can be used as a metaphor for understanding society, wherein some people have a lot of wealth and a lot of status, and a lot of people don't. What we've been finding is that as a person's levels of wealth increase, their feelings of compassion and empathy go down, and their feelings of entitlement, of deservingness, increases. Wealthier individuals are more likely to endorse unethical behavior at work, like stealing cash from the cash register, taking bribes, lying to customers. The wealthier you are, the more likely you are to pursue a vision of personal success to the detriment of others around you. But we've been finding that small changes to people's values can restore levels of egalitarianism and empathy. For instance, reminding people of the benefits of cooperation or the advantages of community cause wealthier individuals to be just as egalitarian as poor people. Nah, perkataan dari Paul Piff itu menarik, saudara-saudara ya. Bahwa dia mengatakan bahwa permainan monopoli itu menggambarkan bahwa orang yang lebih tinggi akan cenderung semena-mena. Orang yang merasa benar, merasa dirinya baik itu akan punya kecenderungan semena-mena terhadap orang. Dan itulah dosa setiap kita manusia. Kita punya kesombongan. Kita punya keangkuhan, tinggi hati. Dan seringkali kita berkata bahwa Tuhan,
tolong kasih aku. Banyak orang kan bahkan mengatasnamakan Tuhan, meminta supaya ada kekayaan, meminta jabatan. Tapi sejujurnya kita mungkin harus dengan jujur mengakui bahwa kita itu terlalu dungu dan kita itu terlalu pendek pikirannya. Karena justru bisa jadi kekayaan itu malah merusak kita. Kekayaan itu menghancurkan kita. Eksperimen dari Paul Piff itu memberikan sebuah clue kepada kita bahwa manusia-manusia yang tidak beres dengan hatinya, ketika dia punya kekayaan, dia punya jabatan, ketika dia jadi pemimpin, dia akan cenderung menghancurkan orang-orang, bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi Mesias yang dijanjikan, yang Yesaya nubuatkan itu, adalah sesuatu yang memberikan kepada kita sebuah pembuktian bahwa Yesus datang ke dunia mengatasi yang namanya manusia yang cenderung jatuh dalam dosa itu. Manusia yang cenderung rusak ketika dia punya jabatan, ketika dia tinggi, ketika dia besar. Mesias yang kita punya, Yesus Kristus, adalah Mesias yang membuktikan kepada kita bahwa makin tinggi dia, makin merendah dia. Makin tinggi dia, makin dia menunjukkan keagungan karakternya. Mighty God. Tuhan yang perkasa. Dia perkasa dengan menunjukkan dia mampu untuk mengendalikan dirinya sepenuhnya. Saya mengingat satu gambaran ketika Yesus masuk kota Yerusalem sebelum dia disalibkan. Kalau dalam tradisi Kristen kita menyebutnya sebagai Minggu Palma. Gambar yang muncul di depan ini adalah sebuah gambar di mana Yesus itu dipuja oleh semua orang. Tapi kalau saudara perhatikan gambar tersebut, gambar itu punya keanehan karena dia mengendarai seekor keledai. Yang aneh adalah pada waktu itu seorang raja itu masuk kota dengan mengendarai seekor kuda. Dan itulah kebiasaan para pahlawan perang, raja, tamu agung. Mereka akan masuk dengan mengendarai kuda karena kuda itu adalah binatang yang terhormat. Tetapi Yesus pada waktu itu masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Mengendarai seekor binatang rakyat jelata. Dan itu inline, saudara-saudara, dengan bagaimana dia lahir dan diletakkan di palungan, bukan? Dia tidak lahir dan diletakkan di istana raja, di atas tempat yang disembah dan dihormati oleh semua orang. Tetapi dia datang dan diletakkan di palungan yang kotor, tidak higienis sama sekali. Dan bahkan tamu-tamu agungnya Yesus Kristus waktu dia dilahirkan adalah para gembala. Para gembala yang bukan siapa-siapa. Yang sering kali dibuang orang, dijauhin orang karena dianggap bau, kotor, jijik. Pekerjaan yang buangan, tidak bergengsi sama sekali. Tidak dianggap oleh orang. Tetapi tamu yang Tuhan buka pintu untuk datang melihat janji keselamatan adalah para gembala. Yang mungkin kalau kita ada pada hari itu, tamu undangan tidak pernah terpikir bagi kita untuk undang gembala. Ini menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang rendah hati. Pemimpin yang datang dan menunjukkan kepada kita bahwa kalau pemimpin dunia gagal, otoritas di dunia gagal, dia tidak gagal. Karena dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya. Sehingga tahun ini saya berpikir apa arti Mesias? Apa arti kedatangan Mesias? Apa arti Natal ini? Natal tahun ini justru membuat saya merasa dan merendahkan hati saya. Merendahkan diri ini untuk kemudian berpikir, Tuhan, Engkau tidak membiarkan manusia hidup dalam kesesatan dan kehancuran. Kalau tidak ada Engkau, tidak ada patokan pemimpin yang benar. Tidak ada patokan seorang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan. Sebagai sebuah penutup, saudara tentu masih mengingat sebuah peristiwa yang viral, yang seringkali netizen juluki dengan kasus Papa Pudel. Di mana ada seorang pengusaha asal Surabaya yang dirujak habis-habisan oleh netizen seantero Nusantara gara-gara dia merendahkan seorang siswa dan menyuruh siswa itu merangkak dan menggonggong seperti anjing.
Kita tidak perlu bahas apa yang menjadi latar belakangnya, tetapi pengusaha ini marah-marah karena anaknya dia anggap dibully sama siswa ini. Sehingga dia membawa sekelompok orang yang diduga adalah preman, entahkah itu preman sipil atau preman non-sipil, saya tidak tahu. Tapi kemudian dia dengan seenaknya menggeruduk anak ini, membuli anak ini, dan kemudian seluruh netizen marah. Saudara-saudara, terlepas untuk ngomong dia adalah bagaimana, tapi netizen kemudian menelusuri lagi dan ketemulah bahwa dia ini adalah pengusaha hiburan malam, berarti dia punya uang, dan juga ternyata orang ini, pengusaha ini dekat, punya koneksi tertentu dengan pihak militer begitu. Nah, saudara tentu setuju sama saya bahwa kalau pengusaha asal Surabaya ini bukan orang yang punya duit banyak dan bukan orang yang punya koneksi orang dalam dengan militer katakanlah, apakah kejadian ini akan terjadi? Apakah dia akan lepas kendali, menyuruh anak itu untuk merangkak dan menggonggong? Saya yakin 100% Anda menjawab tidak. Kalau dia bukan orang kaya, dan kalau dia bukan orang yang punya koneksi militer, ini orang tidak lepas kendali. Setuju? Saya kasih tahu saudara kebenarannya ini. Semakin orang merasa punya kendali, semakin dia lepas kendali. Itu kenyataan pahit yang harus kita terima. Kita harus adalah manusia yang harus humble di hadapan Tuhan, jujur mengatakan, semakin kita punya kendali, semakin kita rawan lepas kendali. Keberdosaan kita kalau kita tidak tangani dengan benar, kalau tidak kita datang kepada Tuhan dengan hancur hati, memohon Tuhan pulihkan kita, maka saya kasih tahu, semakin tinggi engkau, semakin punya kendali engkau, maka engkau semakin rawan lepas kendali. Dan kalau udah lepas kendali, hancurlah engkau. Itu kita. Yesus datang ke dunia ketika dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia memberikan sebuah undangan kepada Anda dan saya untuk dipulihkan, dibentuk Tuhan. Saya percaya Tuhan itu penuh kasih karunia dan berkat. Dia bahkan tidak kurang sanggup untuk memberkati hidupmu, hidupku, kita semua. Tidak kurang sanggup dia untuk memberikan berkat jasmani, bahkan mempromosikan Anda pada jabatan-jabatan tertentu. Tetapi dengarkan pesan saya ini. Kalau engkau tidak membiarkan dirimu diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka engkau akan menunggu kejatuhan dirimu, kehancuranmu di kemudian hari. Kalau hari ini juga engkau tidak membiarkan dirimu diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus, hatimu itu untuk dipulihkan, diubahkan Tuhan, direndahkan Tuhan, dan memberikan dengan rendah hati mengatakan, aku mau ikut Yesus dalam kepemimpinannya, dalam keteladanannya, dalam karakternya. Kalau engkau tidak membiarkan dirimu melakukan itu, maka ingat itu, semakin kau punya kendali, engkau akan lepas kendali. Tapi orang yang takut akan Tuhan, yang dipulihkan oleh Tuhan, maka semakin kita dipercayakan banyak hal, kita tahu bahwa yang pegang kendali adalah Tuhan, bukan kita. Dengan cara demikian kita menjaga diri kita dengan baik. Dan untuk itulah Injil menyelamatkan engkau. Apa itu the wonder of Christmas? The wonder of Christmas adalah ketika Tuhan sayang sama dunia ini. Tuhan sayang kepada kita. Dia tidak ingin kita sesat dengan jalan kita sendiri. Dia tidak ingin kita dihancurkan oleh dosa. Dia datang memberi dirinya, menyelamatkan Anda dan saya. Tersalib di kayu salib. Semoga Natal tahun ini menjadi berkat untuk Anda. Selama mempersiapkan diri untuk masuk ke perayaan Natal di masing-masing gereja, layanilah Tuhan dengan rendah hati. Layanilah Tuhan karena Dia baik untuk kita. Selamat jadi berkat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.